kita perkenalan dulu kali ya. Aku Kansa dari Teknik Informatika angkatan 2021 dan di sini mungkin aku diminta untuk membuat video dan kali ini di sini aku bakal mencoba menjelaskan mengenai proses di algoritma CPU scheduling untuk mata kuliah sistem operasi. Oke, mungkin aku di sini biar gampang karena bagi aku penjelasan di modul praktikum sisop lumayan oke lah ya, lumayan lebih jelas dibanding muter-muter atau gimana. Jadi intinya gini ya tentang CPU scheduling. CPU scheduling itu kan scheduling, dia tuh seperti ya CPU ini kan kita tahu dia itu memproses banyak proses di komputer kita. Itu ada ya banyak proses yang harus dikerjakan ya kan. Jadi di sini kenapa perlu ada proses? Karena ngebayangin aja kalau misal seperti kita ngantri gitu ya, kalau nggak ada tata tertibnya kan nanti ya awur-awuran gitu kan, ada yang kesini kesana, terus ada yang proses ini orang ini dilayanin duluan atau padahal seharusnya dia baru datang kok dia dilayanin duluan, gimana yang udah ngantri lebih lama segala macam, kan malah chaos gitu. Makanya di sini juga diperlukan yang namanya scheduling di CPU ini, karena dan analoginya juga sama kayak kita yang mau mengerjakan suatu tes atau beberapa tes yang kita masih bisa alami berpikir yang mana sih yang diprioritaskan, tes mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu untuk dikerjakan. Nah, komputer itu tidak bisa asal berpikir seperti itu dong, karena kan komputer itu kan harus diprogram dulu dengan algoritma. Nah, algoritma yang ada di CPU scheduling ini ada 4 gitu. Di sini ada 4, itu ada first come first serve atau biasa disingkat dengan FCFS. Dia itu algoritmanya di mana proses yang datang terlebih dahulu dia yang bakal dilayanin terlebih dahulu gitu. Jadi kayak beneran kayak ngantri gitu ya, tapi nggak ada VIP-nya gitu, semuanya dianggap sama. Proses apapun itu intinya kalau kamu baru masuk, proses ini baru masuk, ya udah kamu dilayanin terlebih dahulu hingga proses itu komplit. Oke? Nah, selanjutnya ada shortest job first scheduler, itu adalah SJF. Nah, para penjadwalan SJF dia itu ngambil yang burstnya paling kecil terlebih dahulu. Burst itu kan durasi prosesnya itu berapa lama di prosesnya. Oke. Terus yang ketiga itu adalah priority. Priority itu ada prioritasnya, jadi dia memprioritaskan yang mana dulu untuk dikerjakan. Muncul pertanyaan biasanya adalah bagaimana caranya prioritas ini ditentukan gitu. Nah, komputer kita ini aku nggak bisa jawab secara secara fix bahwa prioritas ditentukan dari ini atau itu. Tapi kalau yang dari aku tahu dan yang dari aku cari di Google dan berbagai macam, prioritasnya itu ditentukan dari komputernya, di programnya. Seperti kita ambil analogi Microsoft Word dan game maybe. Misal di komputer kita itu udah diprogram bahwa ketika menjalankan aplikasi seperti Microsoft Word, dia yang harus diproses terlebih dahulu, dia masuk ke prioritas pertama. Sedangkan game dianggapnya mungkin prioritas kedua. Tapi ini sekali lagi ini cuma perumpamaan aja ya, bukan berarti di dunia asli game itu prioritas kedua di dalam komputer kita ya. Jadi ya aku nggak tahu pasti juga prioritasnya tuh di komputer itu gimana, tapi intinya dia seperti itu. Karena tadi aplikasi Microsoft Word itu prioritas 1, jadi ketika nanti kita melakukan sesuatu menggunakan Microsoft Word, otomatis proses yang dilakukan ya melalui Microsoft Word itu bakal dieksekusi terlebih dahulu dibanding yang prioritas kedua, kayak begitu. Jadi ya biasanya prioritinya itu udah ditentukan dari sananya lah, ibarat katanya ya. Kalau soal apakah kita bisa menentukan prioritas sendiri, berdasarkan yang aku cari bisa, tapi bagaimana caranya aku juga belum begitu tahu. Jujur aja aku belum begitu paham gimana cara kita manual ini prioritinya. Tapi yang jelas ada sesuatu yang kita utak-atik lah untuk mengatur prioritinya. Oke?
Em, itu priority. Lalu round robin. Oh ya, di sini ada jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Oke. Nah, terus ada round robin. Round robin ini dia itu menggunakan time sharing. Biasanya dia itu identik sama yang namanya time quantum. Jadi kalau misalnya nanti ada soal algoritma yang menggunakan time quantum, itu jelas-jelas round robin. Time quantum ini apa sih? Kan time quantum itu seperti batasan waktu. Ya, batasan waktu itu seperti misal kita mengerjakan tugas-tugas kita. Oke. Nah, ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita, ketika kita melakukan time management, ya kan? Kita ada beberapa dari kita kebanyakan menetapkan seperti aku harus mengerjakan tugas 1 selama 2 jam. Oke. Tapi ada juga kadang kan kalau misal dari kita itu kan lebih dari 2 jam, ya udah deh, nggak apa-apa deh, gitu loh, kayak ya udah lanjut aja deh, bablas gitu kan. Tapi kan nggak semua seperti itu. Nah, kalau di round robin ini tuh ketika sudah mencapai si batas waktu 2 jam itu ya dia harus selesai. Tapi udah selesai bukan berarti prosesnya itu benar-benar selesai. Jadi ditunggu gitu. Jadi misal total mengerjakan tugas 1 seharusnya optimalnya 4 jam, bukan optimal ngomongnya, maksimalnya seharusnya 4 jam sampai tugas itu benar-benar selesai kita kerjakan. Oke? Tetapi karena kita punya batasan cuma boleh 2 jam. Jadi ketika 2 jam itu, udah 2 jam, oke, tugas 1 selesai kau kerjakan. Sisanya yang belum selesai itu masuk ke ready state. Tadi kan running state, kalau di komputernya tuh ngomongnya ready state sama running state gitu ya. Ketika kita mengerjakan sama 2 jam itu masuknya ke running state. Oke. Nah, ketika kita sudah selesai, kita sudah selesai selama 2 jam itu, kan masih sisa ada 2 jam lagi ya kan? Masih sisa 2 jam lagi, itu kita masukkan ke ready state. Seperti itu. Nah, kalau di sini proses, misal andai kata proses 1, aku nggak tahu di yang udah nonton ini mungkin kalian udah mengerjakan modul yang bab ini atau belum. Tapi kalaupun misalnya sudah, seharusnya mungkin bisa dilihat dari perhitungannya. Perhitungan ada soal di bawah ya yang tentang time quantum ini. Misal proses 1 dia itu arrival time-nya pertama, ya kan? Mungkin enaknya gini aja kali ya. Nah, ini aku udah sempat ini. Oke. Di sini ya. Kita tahu proses 1 itu arrival time-nya 0. Oke. Proses 1 arrival time 0 bersama 3, P2 arrival time 1, terus P2 itu bersama 2, P3 itu arrival time 2, dan bersama itu 1. Ini di sini bakal aku coba hapus. Jadi gini. Tadi arrival time P1 itu 0. Dia masuk ke ready state dulu, ya kan? Pas dia masuk ke ready state di sini, abis itu dia running kan, dia pindah ke sini. Oke, dia pindah ke sini, dia running dulu dia selama berapa? Bersama 3 nih seharusnya nih, ya kan? Tetapi ketika di detik ke-1 ini, aku ngomongnya bersama detik aja lah ya, biar gampang. 1 di sini kedatangan si P2. Tapi kan P1 masih belum selesai nih dia, dan belum mencapai batas maksimal waktunya, sehingga P2 ini masuk ke sini, ke ready state. Oke. Dia namanya hadir di ready state kayak gini. P1 lagi jalan nih, masih jalan. Sampai tes detik kedua. Di detik kedua dia tuh bersama 3. Otomatis 3 dikurang 2, 1. Ini udah selesai yang di sini. Maaf sebelumnya. Di arrival time kedua kebetulan si P3 juga udah datang nih. Berarti di sini kita taruh P3. Oke.
P3 datang, dia masuk ke ready state. Di saat yang bersamaan si P1 menyelesaikan selama 2 detik dulu nih, karena maksimal kan tadi nih 2 kan, time quantumnya kan 2 gitu. Jadi dia di sini mungkin udah selesai nih buat ini, udah selesai tereksekusi, tetapi masih ada sisa 1 detik lagi belum selesai. Maka di sini ditambahin, dia masuk ke ready state, dia masuk ke waiting list lah ngomongannya bahasanya. Oke? Nah, terus selanjutnya kita menjalankan yang P2. Di sini P2 dia runningnya berapa lama? 2, 3, 4. Nah, udah pas nih 2 nih. Oke, dia udah nggak ada kurang berapa waktunya lagi. Ya udah, berarti dia udah selesai. Karena dia udah selesai, ya udah dia itu yang masuk duluan ke sini. Di dalam tabel proses yang pertama kali diselesaikan adalah P2 duluan. Oke? Nah, terus P3 masuk deh dia nih. P3 masuk ke sini. Bertamnya cuma 1, berarti dia selesai di 5. Oke, ini selesai. Dia selesai, dia masuk setelah P2. Nah, ya kan? Jadi P3 di bawah sini. Oke. Terus itu selanjutnya, tadi kan P1 masih ada sisa 1 detik lagi kan di sini belum selesai. Ya udah deh, dia masuk ke sini. Oke, dia masuk ke sini, 1 nyelesain, 6 terakhir. Barulah P1 yang berhasil diselesaikan. Itu jadi urutannya adalah P2, P3, P1. Terus cara menghitung completion time, terus TAT itu adalah turnaround time, terus sama waiting time ya. Completion time dari P2 tadi kita hitung 4 ya. Terus completion time dari P3 itu 5. Terus completion time dari P1 6. Oke, turnaround time itu didapatkan dari completion time dikurangi sama arrival time. Completion time dikurangi sama arrival time. Terus bagaimana kita cara mengetahui waiting time ya? Waiting time itu didapatkan dari turnaround time dikurangi dengan burst time. Oke. Nah, di sini analisisnya mungkin seperti gini. P2 kan waiting time-nya 1 ya. Nah, kita kan tahu tadi di sini P2 itu kan arrival kan di 1. Ya kan? Dan dia di 1 sini sudah ada, tapi dia belum running, dia masih waiting, makanya dia waiting selama 1 detik. Sampai di sini kan baru dia dieksekusi kan. Itu P3 juga sama. P3 kan juga baru arrive itu di kedua ya kan? Sedangkan dia baru dieksekusi di detik keempat, maka dia waiting time-nya 2 kan, 1, 2 ya kan gitu. Terus P1 itu jadi kan pas P2 di sini selesai, P2 di sini dieksekusi, mulai dari sini itu dieksekusi. Nah, terus dia ngeksekusi kan 1, 2 ya kan. Nah, dia nungguin 2, pas P3 eksekusi ketiga 1, 2, 3, maka waiting time-nya 3. Begitu kurang lebih. Itu untuk round robin. Oke. Terus kalau untuk FCFS dia gampang aja sih, dia logikanya sebenarnya mirip sama antrian queue biasa ya. Dia seperti ya begini. Nih. Proses yang pertama duluan nyampe, dia itu yang diselesaikan duluan itu. Jadi dia nggak ada ya selipan seperti proses ini mau masuk, nggak bisa ya. Dia harus proses yang pertama jalan duluan, baru di nyampe selesai dulu, baru akhirnya melanjutkan proses selanjutnya. Gitu. Jadi dia satu-satu. Kalau FCFS untuk perhitungannya juga jauh lebih gampang, nggak perlu mikir banyak. Tapi untuk rumusnya turnaround time sama waiting time juga sama rumusnya. Turnaround time itu didapatkan dari completion time dikurang arrival time, waiting time didapatkan dari turnaround time dikurang sama burst time. Oke. Jadi burst time-nya 3, ya udah dia selama 3 dia dijalankan komplit. Terus P2 sama banyak kedua jalankan komplit. Di pas detik 5 kan dia komplit. Terus pas P3 dia sebanyak bersama 1, nyampe pas 5, 1, 6, ya udah komplit ya, gitu aja. Kalau yang FCFS nggak terlalu perlu mikir ruwet. Oke. Di FCFS. Terus kita coba ke SJF. SJF itu gini,
tadi aku ngeliat di Google ya, aku nyari di Google biar gampang, biar cepet juga. SJF kan kita tadi bilangnya dia tuh ngambil burst yang paling kecil, ya kan? Nah di sini tuh kan arrival time kan pertama kan dia datang 0 ya kan? 0. Ketika di 0 ini kan belum ada proses selanjutnya, ya kan? Jadi dia diselesaikan duluan nih sampai pas di arrival time pertama si P2 kan arrival time kan pertama. Jadi pas satu itu, jadi pas lagi P1 ini di bilangnya lagi running state, P2 nih pas di detik 1 sini dia tuh lagi di ready state. Oke. Tapi karena tadi waktu ngeproses P1 kan belum ada ya kan proses selanjutnya, jadi dia menganggap bahwa ya udah ngerjain ini dulu gitu loh. Jadi dia ngerjain dulu si P1-nya sampai berakhir, sampai 6 bersama dia aman. Terus P2 1 masuk nih, pas satu masuk ready state, pas si P1 selesai dia baru dijalanin kan. Nah bersamanya dia kan 2, jadi ketika otomatis kan seharusnya kalau selesai 6 bersama 2 kan 8 ya kan, di detik ke-8 P2 komplit. Nah pas di detik ke-8 sebelum nyampe detik ke-8, di detik ke-7 itu P5 masuk ini, ya kan? Jadi di sini nih, nah ini kan ada jadi pas P1 tadi dia lagi running, yang datang itu nggak cuma P2 aja, tapi P2 di detik pertama, P3 di detik kedua, P4 di detik ketiga. Nah ini nih P2, P3, P4 itu tuh lagi di ready state ya. Mungkin kalau misalnya bisa aku jelaskan kali ya enaknya gini deh. Sorry ya kalau agak lama. Oke, jadi gini deh. Aku gambarin ya. Oke. P1 di sini kan enaknya kita ketik saja kali ya, 1. Di sini saya ada 0 ya. Sini nih, pas banget sini nih. Maaf agak nggak rapi ya guys. Oke, 0 ya. Di sini kan si P1 nyampe. Ya kan, dia ready terus langsung running kan. Langsung running aja dia nyampe si 6. Nyampe si 6 sini, P1 nih. Ya kan? Aduh jelek banget ya. Kita ketik aja deh. 2 1 9. Oke, ya kan? Aman, sudah aman. Nah, dia pasti arrival time 1 nih. Ini P1 lagi dijalanin nih. Pas di 1 P2 muncul. Ya udah, P2 muncul tapi dia ready set dulu deh. Dia kayak di sini dulu dia. Nungguin dulu deh dia. Ya udah deh, ketungguin nyampe P1 selesai. Kayak gitulah ya. P2. Terus pas di kedua si P3 muncul. Oke, dia di ready state dulu juga. Pasti ketiga P4 muncul. Nah, ya udah di sini juga ada nih. Dia udah ini nih, udah ada di sini. Di ready state-nya. Oke. Ya. Nah, terus pas kita kesini, tek ya. Pas P1 selesai, mana nih P1 selesai, otomatis kan kita menjalankan yang selanjutnya nih. Yang selanjutnya ada apa di ready state? P2. Oke, berarti kita masukin di sini P2. Oke, kita masukin P2 di sini. Habis kita masukin P2 di sini, dia bersama sebanyak apa? Sebanyak sampai 8. Merah aja ya, biar sama main lain. Sampai 8 P2. Tapi ketika di 7 si P5 ya, P5 itu muncul gini. Oke, P5 muncul. Burst time-nya berapa? Kan ini kan burst time-nya 2 ya, yang P2 ini ya. Burst time-nya 2. Ini aku ketik aja deh biar kita nggak lupa ya. Soalnya di sini ada P1 sih awalnya ya di sini. Karena kan kita kan mau ngejalanin P1 dulu, tapi kan gini ya, kayak seperti begini gitu loh. Nah, tapi itu dia 6 selesai, ya udah dia selesai gitu ya. P2 pas di 2 di 7 nih, pas di 7 masuk nih si P5. Gitu ya.
Terus ini kan udah selesai. Si algoritma ini dia tuh dari ready state yang di sini ini dia ngecek yang mana sih yang berstamnya paling dikit gitu. Jadi karena dia berstamnya yang paling dikit dilihat ternyata P5, ya udah deh akhirnya P5 duluan gitu. P3 P4 nya masih ready state, P5 nya udah masuk ke running state di sini. Oke, udah nyampe di P5, dia selesai, dia lanjut. Nah, udah nih, udah selesai nih di sini nih, ya kan? P5. Selanjutnya dari sini, yang mana yang lebih kecil? P3. Oke, deh baru di sini kita lanjutin P3. Ya kan? P3, 5, ya dan seterusnya. Nah, ini yang paling kecil P3. Makanya akhirnya bisa kita lihat urutannya adalah P1 duluan, terus P2, P5, P3, baru yang terakhir P4. Untuk perhitungan seperti turnaround time-nya, waiting time-nya, dan yang seperti itu masih sama semua, nggak ada perbedaan yang gimana-gimana. Cuma berbeda ininya aja, langkah dari dari ininya aja, dari prosesnya siapa duluan atau yang gimana nya. Nah, kalau priority aku belum sempat nyari kebetulan, mungkin kita bisa cari sekarang aja ya kalau gitu. Mungkin enaknya mungkin kalau aku jelasin juga kali ya. Gini deh, ayo kita ini. Tapi ini example agak lumayan panjang ya Pak ya. Mungkin kita anggaplah nyampe 4 proses dulu aja kali ya, biar cepat dan gak membosankan juga. Paling gak dapat gambarannya ya. Oke. Dia yang pertama itu P1 kita taruh di sini. Bentar. No. Ini running ya, di sini running state ya, yang ini running. Oke. Nah, P1 kan tadi dia berstamnya cuma 1, makanya dia selesai duluan kan di sini. Nah, ya udah, dia enggak. Ya udah di sini P1 udah selesai gitu. Di sini aku taruh ya, P1 udah selesai, kita coret deh. Gitu. Terus P2 tuh masuk nih. P2 pas di arrival time 1 pas banget pas si P1 selesai, P2 muncul. Jadi no problem dong. Ya udah tinggal dijalanin aja P2-nya. Tapi P2 burst time-nya 7 nih. Ini aku giniin aja deh biar gampang ya. Nah, burst time-nya kayak gini. P2 muncul di sini nih. P2 kita jalanin. P2, oke. Nah, pas di proses 3 ini ya, arrival time-nya kan 2. Jadi pas dia lagi mau jalan kan dia 7 nih. Dia selesai di sini kan. Ya kan? Dia selesai di sini nih. Tapi karena pas dia lagi jalan di sini itu pas di 2 itu muncul P3-nya. Ya kan? Dengan burst time 3. Dengan prioritinya. Yang ini kan prioritinya P2 itu kan 6. Gimana ya ngetiknya biar nggak ini. Nah, aku stripin gini deh, strip itu yang ini burst time-nya, sini prioritinya, oke? Biar gampang. Oke, terus P3 itu arrival time-nya 2, burst time-nya 3, sedangkan prioritinya itu adalah 3, ya kan? Nah, 6 kan lebih besar dibanding 3, sedangkan dia tuh masih burst time-nya masih lama nih, masih 7, selesai di 7. Tapi P3 dengan prioritas lebih tinggi udah datang duluan. Ya udah akhirnya dia di stop di sini. Di stop, P2 ini masuk ke sini. Salah ngetik. Ya. Dengan tadi udah dijalanin sebanyak 1 ya, seharusnya ya. 1 ya, baru 1 ya. Ya, berarti kan sisa 6 ya, belum selesai gitu. Dengan prioritasnya masih 6. Oke, di sini udah selesai nih dia nih, ya kan? Tapi P3 langsung dijalanin di sini. Gitu. Nah, P3 ini kan begitu dia dijalanin nyampe dia bersama berapa? 3, 1, 2, 3 gitu. Ya udah di sini P3. Nah, ini anggap yang lainnya yang bawahnya kagak ada deh gitu. Biar cepat aja kita gitu ya.
apa namanya, Hero ini P3 udah selesai, tadi kan masih kurang P2 nih, belum selesai sampai 6 ya kan. Ya udah di sini kita lanjutin lagi, P2 masuk sini begitu. Oke, 1 2 3 4 5 6 ya, kira-kira di sebelah sini lah seharusnya ya selesai P2 nya. Nah udah tinggal penentuan tabelnya, turnaround time dan yang lain-lainnya segala macam itu bisa sesuai sama ya, proses-proses sebelumnya, sama nggak ada perubahan rumus, cuma perbedaan ininya aja, eksekusi ya, algoritmanya yang mana dulu proses yang dieksekusi, begitu aja. Oke, mungkin dari aku itu aja sih. Kalau misalnya aku sebelumnya minta maaf kalau misal penjelasanku masih belibet karena masih sama-sama belajar juga, walaupun matkul ini udah, kalau di TIF itu udah dari semester 2, tapi kan udah ada agak-agak lupa ya jujur ya. Dan semoga penjelasanku tadi, kalau misalnya masih ada yang bingung bisa diulang lagi videonya. Kalau aku ada yang salah, aku ada yang ya salah kata, terus masih ada yang belibet-belibet, aku minta maaf. Untuk UTS semoga teman-teman sekalian bisa sukses dalam UTS-nya, dapat nilai bagus semua, amin. Untuk soal kalau waktu aku semester 2 kemarin itu banyak sih, proses lumayan banyak hitung-hitungan, jadi disiap-siapin kertas coret-coretan buat ngitung-ngitung kayak gini. Terus ya paling itu aja sih dari aku. Semangat. Proses ini sebenarnya nggak begitu, perhitungan sebenarnya nggak begitu susah, cuma emang agak pusing ngecernanya kadang, dan membedakan antara algoritma satu dengan yang lainnya terkadang itu. Mungkin baca-baca teori juga teman-teman, karena di SISOP juga banyak teori-teorinya dan perhitungan tentang proses ini di UTS ini. Singkat aku gitu di semester 2. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin boleh banget kalau mau nanya ke aku. Mungkin nanti yang nyelenggarain ini ya, proker ini buat ngumpulin video-video pembelajaran seperti ini, mungkin bisa dikasih tahu kontak aku juga boleh, aku nggak masalah. Kalau mau ngechat aku buat diskusi atau bagaimana, nggak apa-apa banget. Buat tanya-tanya juga nggak apa-apa. Oke, aku akhirin dari sini. Terima kasih, sukses selalu teman-teman, dan jaga kesehatan, sehat selalu.